Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah teman-teman semua, para jamaah online kajian serta narasumber kita yang kedua yang sama-sama kita hormati, Akhuna Muhammad Yakhsyallah Lidillah, yang mana tadi kita baru pertama kali bersua ininya secara online di satu room yang sama, di satu event, intinya maksudnya di satu waktu yang sama, karena sebelumnya Ana pernah sama Ahmada, sama Ustaz Latif, dan sekarang sama Akhi Yakhsyallah. Alhamdulillah bisa bertatap muka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hajat kita semua dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barusan Ana lihat Instagramnya, Masya Allah, nampaknya kayak Yakhsyanya lagi ngambil program pasca sarjana di UIN Bandung, luar biasa ya. Ya sallallahu fi talabil ilmi, ya mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya. Ana juga kemarin alhamdulillah di Bandung 3 tahun di di mana Ustaz? Di Ma'had Tahfidz Pondok Quran di daerah Ujung Berung ke atas, itu daerah pegunungan, tempatnya dingin banget. Sana ada 3 tahun juga di Bandung tuh. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali, bertatap muka, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan menjadi umat beliau yang diakui sampai nanti yaumul qiyamah, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya, yang hadir nampaknya di sini sekitar 155 orang. Ana mengajak antum-antunna semua untuk mari kita sama-sama kembali, ajak lagi teman-temannya, ajak lagi sahabat-sahabatnya, ajak lagi kerabatnya, keluarganya untuk sama-sama bergabung. Mudah-mudahan dari sedikit kebaikan yang kita lakukan setiap malamnya, pada setiap kajiannya, pada setiap program-program yang lainnya, mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amalan kebaikan yang nanti bisa membuahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ilihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, falahu ajrun, maka baginya sebuah pahala, ya, misla fa'ilihi, sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi kalau antum-antum semua di sini dari satu orang, misalkan mengajak temannya 2 orang, mengajak temannya 3 orang, mengajak temannya 5 orang, dari setiap orang yang kita ajak, dari setiap teman yang kita ajak, dari setiap orang yang kita ajak untuk sama-sama bergabung, itu insya Allah kita yang mengajak mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukan kebaikannya. Mudah-mudahan itu diantara fadilah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Di antara keberkahan, ya, kata para ulama, ya, kata para ulama yang dimaksud dengan keberkahan aduh batuk
Kata para ulama, al-barakatu ziyadatul khair ya. Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan ya. Yang disebut dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan alhamdulillah yang anak perhatikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ziyadatul khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Kedepannya juga mudah-mudahan karena sekarang udah mulai offline kembali, mudah-mudahan memiliki jaringan di offline ya, atau jaringan di real life-nya. Sebagaimana dulu anak pernah ikut juga program ODOJ, One Day One Juz. Awalnya dari grup WhatsApp ya, awalnya dari grup WhatsApp kita mengajukan diri menjadi orang-orang yang siap membaca Al-Quran satu hari satu juz. Modalnya cuma laporan di grup WhatsApp. Kemudian kita nanti beberapa kali ada ada event khataman dalam satu malam, kita laporan di grup itu. Akhirnya menjadi sebuah komunitas yang udah lumayan besar sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau dalam dalam tiga rules yang pernah saya pelajari waktu ikut program Smart Hafiz Trainer, di antara perkembangan sebuah lembaga itu dimulai dari learning ya, kita banyak belajar, kita banyak event, kita banyak program, kemudian setelah itu growing ya, growing itu mulai berkembang. Kalau di istilah bisnisnya mungkin buka cabang di beberapa tempat, bikin event baru, bikin terobosan baru. Nanti setelah learning, growing, baru kita bisa yang ketiganya lupa ya. Udah itu aja dulu lah ya sebagai pembuka. Mudah-mudahan dari cerita yang Anda sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Jadi begitu luar biasanya perjalanan. Dilanjutkan dulu, Ana udah 15 menit ini berbicara dari tadi, biar ganti-gantian, biar waktunya tidak terlalu malam, biar space-nya agak panjang juga, nanti khawatirnya ada tanya jawab atau ada hal-hal yang masih banyak ingin disampaikan oleh Yashallah. Tafadhal, Anda cukupkan di sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti untuk materi tentang bagaimana Islam itu membawa peradabannya maju ya dalam waktu beberapa dekade, dalam waktu beberapa tahun, mudah-mudahan menjadi salah satu agen of change ya, agen perubahan dalam peradaban Islam yang membawa mercusuar Islam kembali naik di abad 21 ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, Anda cukupkan dulu awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustadz Iqbal atas penyampaiannya tadi. Mungkin selanjutnya kita beralih kepada Kak Yasha. Tafadhal. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bin nujumil jama'ah wa nahana 'an ikhtilaf wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la salahu ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul ya dan sharing session pada malam hari ini yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa salawat salam mari kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh admin ya yang sudah bekerja keras dalam mengadakan event kali ini ya. Saya walaupun memang masuk di grup ya, kadang memang jarang join gitu tapi saya pasti selalu mantau kayak ini seperti ini dan sebagainya ya. Semoga lelahnya teman-teman ya semoga dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan amal jariah
untuk nantinya. Sebelumnya tadi ada Ustaz Iqbal yang sudah menyampaikan ya tentang sejarah ya. Ya mungkin kalau saya juga ngebahas sejarah berarti kan 2 kali ya teman-teman. Jadi ya mungkin di sini saya mau sharing-sharing ya terkait hal-hal yang memang apa ya bahasa ya mungkin saya pelajari dan sebagainya. Ya juga sempat disenggol oleh Ustaz Iqbal bahwa sekarang saya sedang menjalankan studi magister hukum di UIN Bandung ya. Ya semoga dipermudah teman-teman semua untuk doanya. Untuk itu mungkin saya ingin membahas ya karena memang kali ini ya kalau dilihat dari judulnya ya, mewarnai peradaban mengulang keemasan. Nah, teman-teman semua ya kita ketahui bersama bahwasanya saat ini gitu ya kita tahu pondok-pondok ya kiai-kiai bahkan habaib ya itu namanya ikut tercoreng karena adanya oknum ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perilakunya gitu. Saya rasa teman-teman semua sudah paham ya bagaimana cara melihat orang yang memang benar-benar baik, mana yang benar-benar buruk gitu loh. Dan saya mau menegaskan di sini juga dalam memahami sebuah Islam ya, kepada iman ya. Percayalah ya, ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kurang lebih seperti ini intinya ya. Memang tidak benar secara keseluruhan, cuman intinya seperti ini narasinya. Jikapun Aisyah mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Nah intinya kayak gitu dalam hadis itu. Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya seorang anak Nabi sekalipun ya, kalau beliau itu melakukan sebuah kesalahan, maka tetap salah gitu. Maka tidak ada pembenaran yang bisa dilakukan gitu. Makanya ada kalau dalam sebuah lagu gini, Islam iman tak dapat diwarisi. Nah gitu orang lebih ya. Itu nasyidnya ada kayak gitu. Yang nantinya adalah iman ini teman-teman semua itu nggak bisa diwarisi ya. Mau siapapun orang tua kalian gitu ya. Tetap kalian tuh ya tetap manusia yang memang harus memiliki keimanan yang tinggi gitu. Jangan sampai hanya karena kalian anak kiai ataupun mungkin dan sebagainya bahkan termasuk dari habaib dan sebagainya gitu. Jangan sampai dengan embel-embel itu kalian seenaknya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya peradaban saat ini umat Islam memang tidak semua tapi beberapa itu menurun ya. Menurun yang sehingga umat Islam saat ini dianggap kayak kurang baik dan sebagainya. Dan itu udah dibahas dalam sebuah artikel yang saya tulis. Mungkin saya boleh share tipis ya biar enggak Oke. Sudah muncul belum? Belum, Kak. Belum. Oh, Masya Allah, teman-teman. Sepertinya ada kendala ya. Kita tunggu Kak Yasha yang join kembali. Cek, sorry. Tadi keluar, sekarang udah ada lagi ya. Oke, sebentar. Sekarang sudah muncul? Alhamdulillah, sudah, Kak. Oke ya. Ini saya mau mengajak teman semua untuk bisa berpikir secara kritis, bukan hanya ikut-ikutan semata. Nah, ini ada sebuah artikel yang saya bahas tentang hadis Hudzaifah bin Yaman. Oke, aman ya? Oke, aman. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman tahu ya, jadi singkat cerita, pada saat itu ya, ada sebuah kisah yang bukan dibuat hadis ya, yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman tentang masih ada? Oke, masih ada, sorry. Ya, tentang perkembangan hukum Islam yang terjadi di
zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah, singkat cerita dalam hadis disampaikan bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW itu sedang duduk nyantai dengan para sahabat itu di selasar masjid ya. Nah, semua sahabat itu bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan. Semisal kayak wahai Rasulullah, bagaimana bentuk surga, kemudian bagaimana wanita-wanita di surga dan sebagainya gitu ya. Cuman Uzair bin Yaman beliau menanyakan tentang keburukan. Ya, apa keburukannya? Keburukan yang terjadi setelah Nabi Muhammad itu selesai atau wafat. Nah di sini saya memetakan dalam hadis itu ya. Nah ini sudah sudah diuji dalam konvensi. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, ini segmentase ataupun tahapan-tahapan. Jadi teman-teman semua dalam hadis itu sampaikan bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu adalah masa yang paling murni gitu ya. Itu masa paling murni, paling emas gitu ya, the golden of age gitu ya. Dan di situ umat Islam ya itu benar-benar tidak ada tercampur baur dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian masuklah ke zaman Khulafaur Rasyidin. Nah di sini mulai ya awal kebaikan muncul, dan itu munculnya ada fitnah besar seperti misalkan ada pembunuhan Utsman, perang Jamal ya, perang Siffin, Khawarij dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai tuh bergejolak ya. Jadi pertama tuh pada saat Nabi Muhammad ya, itu Islam itu sedang bagus-bagusnya. Masuk ke Khulafaur Rasyidin itu mulai menurun kualitasnya. Kemudian masuk ke zaman Dukhan ya. Dukhan tuh kayak istilahnya itu suatu hal yang tidak jelas gitu ya. Kalau sebut itu kayak asap dukhon gitu. Nah ini dinasti ya, masuknya kepada Umayyah dan juga Abbasiyah. Apa yang terjadi di sana? Perkembangan peradaban Islam itu berkembang. Misalkan kayak ada pembaruan hukum Islam dan lain sebagainya. Dan yang kurang baik adalah tercampur dengan keperluan politik gitu, sehingga itu tidak murni lagi lah Islamnya. Maka masuklah ke zaman Abbasiyah dan Utsmani, Turki Utsmani ya teman-teman. Nah itu makin buruk lagi ternyata ya, lemahnya khalifah udah termasuk kayak intervensi ya bahasa enaknya ya. Sebutlah sudah tercampur dengan budaya-budaya asing, budaya barat dan sebagainya gitu ya. Kemudian munculnya penguasa atau dai yang tuh misalkan umat. Nah, itu udah mulai muncul di zaman Abbasiyah. Nah, kita sebutnya adalah keburukan besar, dai di pintu neraka. Dalam hadis itu sampai yang seperti itu. Kemudian masuk kepada khalifah itu hilang ya. Jadi setelah Utsmani, Turki Utsmani itu kekhalifahan sudah tidak ada lagi, yang disebabkan oleh, kalau teman-teman tahu ceritanya Mustafa Kemal Atatürk, bisa ini ya pas bagian nonton bersama nanti boleh tuh di setel tentang Mustafa Kemal Atatürk. Itu dia adalah seorang yang memahami Islam ya dari Turki gitu, tapi dia meruntuhkan Islam. Gimana gitu ya, dia tuh belajar Islam untuk menentukan Islam gitu. Dan teman-teman tahu azab yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada dia atau apa? Tanah itu tidak mau menerimanya pada saat dia meninggal gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada kisahnya, itu di Turki ada kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Itu dia sampai di semen. Jadi kan orang biasanya tuh ini ya di dalam tanah gitu ya. Nah beliau itu di atas tanah gitu, di semen setelahnya. Nah itu saking bumi itu nggak mau nerima. Nah disitulah sampai di saat ini teman-teman semua, yang dimana kita sampai di zaman dimana itu tadi sebutnya itu tidak jelas. Banyak hal-hal yang seperti itu yang sehingga membuat kita tuh sama-sama bingung ya, ini mau kemana dan lain sebagainya. Nah maka dari itu teman-teman semua, ada sebuah
penelitian lagi ya, karena kita pengen penelitian gitu ya, biar biar seru gitu ya. Di sini saya mau menyampaikan tentang sebuah kebaruan teman-teman, tentang apa bahasanya ya? Ya sebutlah kodifikasi fikih. Fikih yang dimana di sini saya sebutnya fikih rokmi atau fikih digital. Nah, gimana tuh teman-teman? Apa sih fikih digital itu gitu ya? Di sini saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk kita akan mencoba kembali ke peradaban kemasan itu gitu. Walaupun memang mungkin tidak sampai ke zaman Nabi Muhammad, mungkin tidak, akan tetapi setidaknya kita itu tetap berpegang teguh kepada hal yang benar gitu. Di sini saya mengembangkan sebuah fikih rokmi ya namanya, atau kalau kita sebut fikih digital. Apa sih Kak fikih rokmi itu? Nah, kalau di sini sebutlah apa bahasnya, definisi ataupun pengertian ya teman-teman. Al-fiqh raqmi huwa fahmul ahkami syar'iyyati munazzimati af'alil insan fi fadail qarawiyyi wa majalati taqniyatil haditha istanada ila maslahatir raqmi wa qawlihi ta'ala wa la takfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Kemudian wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa tuh artinya Kak? Jadi fikih rokmi adalah sebuah perkumpulan peraturan ya, seperangkat peraturan yang membahas tentang kesyariatan teman-teman semua. Kayak ini cukup kali ya ini ya. Kayaknya cukup. Oke. Saya cuma mau ngasih itu doang. Itu udah. Ya jadi fikih rokmi itu ya adalah sebuah pemahaman ya kesyariatan fikih kayak biasa ya. Cuman dia akan fokus kepada digitalisasi gitu. Karena kita sudah sampai di tahap dimana akhir zaman yang itu semua hal tuh udah bersifat digital teman-teman semua. Jadi saya tuh mau mengajak teman-teman semua untuk bisa kembali ke golden of age gitu ya, masa keemasan kita gitu, yang kita tetap bisa apa bahasanya ya sesuai dengan syariat Islam, tapi kita bisa tetap menyesuaikan kondisi gitu. Nah, di situ kita berlandaskan dari masalah kebaikan digital ya, kebaikan hal-hal yang bersifat digitalisasi gitu ya. Kayak misalkan kita menggunakan mungkin Google Meet ini gitu ya. Itu untuk kajian dan sebagainya, itu sudah diatur dengan secara rinci ya di fikih itu, dan berlandaskan dengan Quran surah Al-Isra 36 ya disampaikan, dan janganlah kamu mengikuti suatu hal yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara baik atau lebih baik diam. Surah apa Kak? Maaf, surah Al-Isra ayat 36. Oke. Itu teman-teman semua. Jadi untuk detail nanti mungkin kita bisa tanya jawab. Cuman di sini saya menyampaikan bahwasanya ya, untuk kita bisa kembali kepada zaman keemasan itu, kita harus bisa adaptif, harus bisa menyesuaikan kondisi saat ini, sehingga ya kita tidak tidak ketinggalan zaman. Kita tetap kece, tapi tetap dengan kesyariatan gitu. Intinya kayak gitulah ya. Nanti kalau mau lebih detail bisa nanti tanya jawab. Itu sebagai pengantar, sama-sama kita bisa membuka pikiran kita sehingga tidak terpaku terhadap hal-hal yang bersifat kuno gitu ya. Dan kita harus bisa mengikuti zaman yang modern tapi tetap dengan kesyariatan. Mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembuka dan pengantar. Mungkin nanti kita bisa sesi tanya jawab dengan Ustaz Iqbal, bisa kita sharing-sharing lebih dalam. Mungkin itu aja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridul inayah balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan untuk Ustadz Iqbal dan Kak Yasha atas ilmu yang begitu membuka hati tadi. Ya, mungkin pembahasan dari Ustadz Iqbal tadi tentang sejarah dan juga tadi dari Kak Yasha ya tentang teori peradaban bangsa Islam yang sebenarnya pasti masih panjang banget pembahasannya ini. Namun kita karena terkendala mungkin dari waktu ya, insya Allah nanti juga mungkin dari teman-teman apabila ingin bertanya langsung boleh siapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya udah banyak banget nih ya yang nggak sabar untuk bertanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Dan pertanyaan sementara akan dibatasi 3 pertanyaan dulu ya. Silakan teman-teman. Boleh teman-teman yang bertanya untuk raise hand. Ya, nanti akan saya persilahkan. Boleh raise hand ya. Kita utamakan raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Sepertinya ini banyak yang dari kolom komentar. Gimana nih? Apakah karena malu buat open mic atau bagaimana ya? Oke, baik. Di sini siapa ya? Saya tanya siapa yang akan bertanya. Mungkin sudah ada yang raise hand nih, udah di raise hand ya. Saya persilakan kepada Kak Elvi Fitriani untuk open mic. Silakan Kak Elvi berikan pertanyaan terbaiknya. Sebelumnya, Ana ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ana izin bertanya, bagaimana? Sebelumnya mau mungkin ini agak sedikit keluar dari tema atau mungkin masuk ya. Tapi saya berharap ada dapat jawaban. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih jika orang tua itu sering membandingkan anaknya atau bahkan lebih condong ke anak yang satunya? Sedangkan anak yang satunya itu kan di perantauan ya. Dimana di perantauan itu dia bertaruh dengan waktu, bertaruh dengan istilahnya dengan keagamaan atau yang itu imannya ya. Dimana kan di perantauan itu pasti di pergaulan ada yang bebas, ada yang tidak. Dan pertanyaan saya itu, bagaimana untuk menyikapi orang tua yang sering membandingkan bahkan lebih condong ke anak yang satu? Hanya itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Elvi atas pertanyaannya tadi. Mungkin bisa mendapatkan jawaban lebih dari Kak Aisyah dulu. Berikan jawaban. Soalnya nggak jelas. Ini siapa yang jawab, saya atau Ustadz Iqbal? Dari Kak Yasha dulu. Suara saya jelas ya? Jelas. Afan, apakah suara saya Suara terdengar? Alhamdulillah jelas. Jadi bagaimana cara kita tuh menyikapi orang tua yang terkadang lebih berat kepada anak yang satu ya. Kalau boleh tahu anak yang mana dulu gitu. Apakah anak yang di rantauan atau anak yang di rumah? Boleh dijawab? Apa Ustaz? Yang perantauan. Yang di perantauan itu dia bekerja sambil kuliah dan membiayai. Sedangkan yang dibiayai itu kan alhamdulillah mondok, tapi terkadang yang lebih di-effortkan itu yang mondok. Jadi sebagai yang di perantauan itu, dia bukan hanya lelah di pekerjaan, tapi juga lelah dengan perbandingan. Padahal dia sudah maksimal mungkin meluangkan waktu dengan sebaik mungkin gitu.
Baik, sebenarnya teman-teman semua ya, pertama kita telah dulu ya, apa sih alasan orang tua itu pertama memihak pada seseorang gitu ya, udah seperti itu. Kalau misal gini, ada anak yang merantau misalnya, yang benar-benar perlu banget sosok seorang ibu atau seorang ayah gitu ya, dan itu dilebihkan kasih sayangnya kepada mereka. Kemudian ada anak yang lain gitu loh. Anak yang lain itu misalkan sudah berkeluarga gitu, bisa contoh gitu. Atau dia udah memiliki kehidupan yang mapan dan sebagainya. Maka ketika orang tua ini condong kepada orang yang merantau gitu ya, maka ya mungkin itu sebagai bentuk perhatian lebih karena memang itu belum memang belum si anak ini belum memiliki kemapanan dalam hidup gitu ya. Cuman ketika kasusnya adalah si anak ini yang seharusnya lebih misalnya gitu ya, sudah seharusnya gitu ya, tapi tidak mendapatkan hal yang lebih itu, malah apa perbandingan dan sebagainya. Ya, yang pertama kita akan sangat lelah kalau selalu menyalahkan orang tua, pasti itu. Mau bagaimanapun mereka orang tua kita, dan kita nggak bisa menyalahkan kamu ini seperti ini, umi ataupun ibu ini seperti ini dan sebagainya gitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan kita bisa lakukan adalah tetap jalankan saja apa yang beliau inginkan gitu. Percayalah ya, hal yang kalian lakukan saat ini buat orang tua kalian itu memang mungkin ya, itu nggak bakal kalian dapatkan hari ini manisnya. Mungkin besok atau lusa atau bahkan di surga, kita nggak tahu. Yang pasti ya, untuk hal tersebut kita nggak bisa lakukan apa-apa ya. Kita mau marah juga nggak tega gitu ya, kita mau kesel juga bagaimana gitu loh. Yang penting pulang aja ya. Pulang kemana? Ke Allah. Caranya gimana? Bukan meninggal ya, karena ada sebuah buku ya, yang ditulis judulnya Seni Berpulang Kepadanya Tapi Bukan Meninggal. Nah itu ada bukunya itu ternyata. Di situ dijelaskan bahwasanya kehidupan itu lelah ya, melelahkan. Siapapun ya, jadi apapun kalian itu pasti lelah. Dan ketika kelelahan itu sampai di batas ambang kemampuan kalian itu, maka tidak bisa kita lakukan selain kembali kepadanya, ke Allah gitu ya. Dengan cara apa? Mungkin ngaji, mungkin sholat taubat, atau mungkin bersedekah dan lain sebagainya. Yang pastinya ketika teman-teman ingin balik kepada Allah, maka itu adalah jalan utama yang hanya bisa kalian lakukan gitu. Dan ya, kalau kalian tahu dalam Quran surah Al-Fajr ayat 3 di ayat terakhir ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hambaku ya, wadkhuli fi jannati, dan maka kalian akan masuk ke dalam surgaku. Dan mungkin surga yang dimaksud itu bukan di akhir nanti, tapi sebuah ketenangan. Karena ketenangan itu adalah sebuah hal yang paling mahal ya. Percuma kalian memiliki uang yang banyak, percuma kalian memiliki teman yang banyak, percuma kalian punya kenikmatan dunia yang banyak gitu ya, tapi kalau nggak tenang, apa daya hal yang banyak itu. Jadi kembalilah kepadanya, lebih seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, keren sekali ya jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Iqbal? Ada tambahan sedikit ya, karena kita pernah merasakan tentang seolah-olah orang tua itu kayak kasih sayangnya ataupun apa-apa itu kayak berat sebelah lah terhadap salah satu anaknya. Tapi anak baca kisahnya anak Nabi Adam, manusia pertama, ayahanda kita semua, nenek moyang kita semua, anaknya Nabi Adam, yaitu tentang kisahnya Habil dan Qabil.
Habil dan Qabil itu oleh Nabi Adam alaihi salam dinikahkan silang dengan saudara perempuannya yang lain, dengan dua saudara perempuannya yang lain. Itu sifat seperti itu diturunkan pertama kali oleh Qabil yang membunuh saudaranya sendiri Habil. Karena apa? Karena merasa orang tuanya berat sebelah dalam memberikan kasih sayang. Padahal cuma kayak gini, dia dinikahkan silang dengan saudara perempuannya, ya. Dalam salah satu ayat disebutkan Qabil ini dinikahkan dengan Labuda, kemudian Habil dinikahkan dengan Iklimah. Ya. Dan diceritakan Iklimah ini memang lebih cakep daripada Labuda gitu kan. Pengennya si Qabil itu dia dinikahkan dengan yang lebih cakep, ya. Si Habil dinikahkan, nah, itu kan sebenarnya cantik itu kan relatif gitu kan, cuma di pandangan Qabil dia pengennya kayak gitu. Maka ketika orang tuanya menikahkan silang seperti itu, dia memiliki gil, hasad dan iri yang sangat kuat, kemudian dipupuklah oleh godaan-godaan setan sehingga timbullah sampai dari awalnya hasad, iri, sampai kepada keinginan untuk membunuh atau keinginan untuk menghilangkan nyawa. Dan sampai akhirnya memang betul Qabil ini sampai membunuh saudaranya sendiri. Nah, maka yang ingin saya sampaikan, siapapun orang yang berstatus anak, ya, ketika melihat perlakuan orang tua yang seolah berat sebelah kepada anak yang lain, atau mungkin kayak seperti ada salah satu anak yang dianakterikan atau dikucilkan, anak rasa kuncinya harus diintrospeksi diri. Bisa jadi kesalahannya bukan di orang tua, tapi kesalahannya ada di anak, sehingga perasaan anak tersebut yang justru nanti membawa bom waktu yang bisa meledak di kemudian hari. Ya naudzubillah tsumma naudzubillah, nanti ujung-ujungnya bisa kayak kisahnya Qabil gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang perlu dibesar-besarkan, ya. Yang namanya orang tua itu siapapun, kapanpun dan dimanapun pasti menyayangi semua anaknya. Semua anaknya pengen menjadi anak yang sukses, cuman kadang orang tua yang lebih tahu karakter kita, orang tua yang lebih tahu treatment seperti apa yang harus diterapkan kepada anaknya. Maka poin pertamanya kita husnuzan kepada kedua orang tua, kedua kita husnuzan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketiga kita introspeksi diri. Udah itu aja yang dapat Anda sampaikan, karena anak pun pernah merasakan. Dan di akhir-akhir ini fase dewasa baru kerasa gitu kan, setelah membaca berbagai macam sirah, berbagai macam sejarah, ternyata oh jadi metode pendidikan orang tua itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ilmunya bagaimana seni menjadi anak yang baik, gini. Ya, kalau udah tahu insya Allah lah lebih aman dan lebih gampang menjalani kehidupan. Itu aja tambahannya, tak lama dilanjutkan lagi karena kebungalan. Terima kasih. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Oke, bagaimana Kak Elvi, sudah bisa dipahami ya jawaban dari... Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Baik, kita Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih untuk yang raise hand. Saya persilakan kepada Kak Irma Cikal untuk open mic. Silakan Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, jika pertanyaan saya sedikit berbeda dari tema. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap tabah dan sabar ketika ada salah seorang yang selalu berbicara buruk kepada kita, apalagi tentang keburukan orang tua kita, padahal kita atau keluarga lainnya saja tidak ada yang berani membicarakan keburukan. Mungkin hanya itu saja Ustadz, syukron. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Irma untuk pertanyaannya. Dan saya persilahkan untuk Ustadz Iqbal terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Irma tadi. Tafadhol. Ya, tadi suaranya agak hilang-hilang ya. Nah, mulai dari pertanyaannya tentang ada orang lain yang suka membicarakan keburukan. Nah, ini kita kembali lagi berkisah ya.
tentang kisahnya seseorang yang tidak hanya dibicarakan keburukannya, tapi dikejar-kejar mau dibunuh tuh ya. Ini pertama kita ambil dari sisi perspektif Al-Quran lagi, karena memang kata Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini banyak isinya tentang kisah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nahnu naqussu, kami menceritakan 'alaika kepadamu Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah, bima auhayna, dengan apa-apa yang kami wahyukan ilaika kepadamu hadzal Qur'an, yaitu ini Al-Qur'an. Jadi sebaik-baiknya kisah itu dengan Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika, kami mengisahkan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, ya, kisah yang sebenarnya. Ini kisahnya tentang pemuda Kahfi yang tadi suratnya dibaca oleh al-akh yakhshallah, ya, akhuna yakhsha. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda Kahfi ini mereka merupakan fityatun. Fityatun itu jamak dari fata, ya. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab, fata itu artinya satu pemuda, fityatun artinya beberapa pemuda, amanu yang beriman bi rabbihim kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan selalu bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik kisah Ashabul Kahfi, teman-teman semua, ada hikmah, ada ibroh yang bisa kita dapatkan, ya. Kisah Ashabul Kahfi sebagaimana kita ketahui, dia ada 7 orang pemuda yang beriman, yang mana tempat tinggal mereka saat itu merupakan negara atau tempat yang dipimpin oleh raja yang zalim, sehingga orang-orang yang beriman itu tidak hanya diomongkan keburukannya, tapi dikejar sampai mau dibunuh, ya, sampai mau dibunuh. Makanya 7 orang pemuda ini bersembunyi di dalam goa sampai 309 tahun, ya, dengan waktu yang lama tersebut, ya, 3 abad, ya, mungkin sudah ganti beberapa generasi. Kalau satu generasinya 30 tahun, nanti dia memiliki anak usia 30 tahunnya juga ketika 60 tahun, maka satu abad itu ada 3 generasi. Berarti 309 tahun kurang lebih sekitar ada 10 generasi, kan. Setelah 10 generasi barulah ada pemimpin yang beriman, yang baik, pemimpin yang adil, sehingga ketika mereka keluar dari dalam goa, kondisi masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang baik. Maka hikmahnya yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman semua, kita baca sejarah, ya. Malam hari ini karena memang sejarah, anak ngambilnya perspektif dari sisi sejarah aja. Jadi semua solusi itu dengan sejarah tuh ada tuh. Karena sejarah itu hanya rangkaian peristiwa yang berulang. Kalau hari ini kayak gini, itu kalau kita baca sejarah mungkin beberapa tahun yang lalu di antara kisah-kisah ke belakang pun pernah terjadi hal yang sama, ya. Maka solusinya udah ada tuh di zaman masa lalu. Maka ketika ada orang yang seperti itu membicarakan keburukan, ya, kemudian sampai ngomong-ngomong tentang keluarga kita, bahkan keluarga kita pun gak pernah ngomongin keburukan tersebut, cara kita bagaimana menghadapinya? Menghadapinya yang pertama dengan sabar, ya, dengan sabar, santai, ya, yang pertama dengan sabar, yang kedua melihat dengan sirah, ya, bagaimana kacamata sirah itu menjadi motivasi dan memberikan solusi tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak hanya dibicarakan keburukannya walaupun tidak ada pada diri Nabi, dalam artian difitnah, ya. Kemudian bagaimana usaha-usaha pembunuhan pada diri Nabi, kemudian bagaimana usaha mengolok-olok dan menghinanya kaum-kaum kafir Quraisy kepada Nabi, tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi senantiasa berbuat kebaikan, memberikan kebaikan bahkan kepada seseorang yang berkeinginan kuat membunuhnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka apakah perbalasan yang baik daripada perbuatan baik kecuali kebaikan yang lain? Al jazau min jinsin amal, dalam salah satu ayat Nabi, balasan itu termasuk jenis amal yang kita lakukan. Kalau ada orang ngomongin keburukan, kita omongin kembali keburukan dia, itu nggak fair, ya. Itu nggak fair, walaupun
nanti skornya satu sama, tetapi nggak fair ya, nggak fair. Yang fair itu ketika kita mendapatkan perlombaan grup online, kita balas kebaikan. Nah, itu udah keren banget tuh. Jadi nanti poinnya 2-0, kita 2, dia 0. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa banyak sirah dan kisah yang mungkin bisa kita baca dalam Rahiqul Maktum ya, salah satu kitab yang ditulis oleh Sofi Rahman Mubarakpuri, yang mendapatkan buku terbaik daripada sirah yang menceritakan Nabi Muhammad ataupun dari Al-Quran banyak ya. Kisah Ashabul Kahfi pun kayak gitu ya. Dia dikejar-kejar, wah sampai mau ada niatan dibunuh, tapi dia selalu menebarkan kebaikan bahkan terhadap orang-orang yang membencinya pun ya, selalu menebarkan kebaikan sehingga Allah istirahatkan dia 309 tahun, dan ketika keluar akhirnya dia mendapatkan kebaikan yang 309 tahun sebelumnya dia tebar ya. Dia baru memanen kebaikannya setelah 309 tahun, lama memang. Tetapi insya Allah kebaikan itu hanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang sama atau bahkan jauh lebih baik. Seperti itu, mudah-mudahan bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada sedikit tambahan dari Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tanggapan dari Kak Yasha. Boleh. Mungkin kalau tadi saat Iqbal menyampaikan ditinjau dari sejarah, mungkin saya bolehlah tinjaunya dari modern ya, jadi masa sekarang gitu. Karena menarik banget ya diskusi kita malam hari ini. Jadi double materi, yang satu dari klasik, yang satunya kontemporer gitu kan. Jadi ya lengkap gitu. Ya mungkin teman-teman semua, untuk pendapat saya tentang itu sebenarnya gini ya. Kalau ditinjau dari sebuah disiplin ilmu sosiologi ya, kita kenal yang namanya sebuah teori namanya behaviorism, atau sebuah teori kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang yang melakukan ya hal-hal yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. So, seperti apa? 5 tahun yang akan datang itu adalah kita yang hari ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Apapun yang kita perbuat hari ini gitu, maka kita akan memetiknya mungkin bukan sekarang ya, tapi beberapa tahun ke depan gitu. Nah, terkait itu sebenarnya ya, selagi tidak merugikan secara fisik ya, saya pikir jalanin aja ya. Kalau memang kalian bisa menghindari orang yang seperti itu gitu, lebih baik menghindari gitu. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi. Aduh Kak, kan ada hadis Kak tentang memutus silaturahmi, kemudian kita Allah murka dan sebagainya gitu. Memang ada hadis yang seperti itu. Cuman ya teman-teman semua, kalau kita tinjau dari kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddimu ala julmi masalih ya, menghilangkan sebuah kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang kita membuat kemaslahatan. Contoh seperti ini kasusnya, kita ya ingin menjalankan kemaslahatan berupa menghubungkan tali silaturahmi di antara manusia gitu, itu maslahatnya, kebaikan gitu. Kemudian mudaratnya apa? Mudaratnya adalah ya pikiran kita terganggu ya, hidup kita terganggu. Kemudian bukan cuma kita terganggu, mungkin orang tua kita yang tadi diomongin sama orangnya gitu ya. Maka ya menghilangkan itu ya, kita membuang itu, artinya kita menghilangkan orangnya mungkin, maksudnya kita tidak bertemu dia dan sebagainya gitu. Itu lebih baik ya. Jadi jangan jadi alasan kayak aduh kan saya pengen tetap memperbaiki hubungan dan sebagainya, ya silakan aja gitu ya. Cuma kalau teman-teman semua itu tidak nyaman tuh ya, sebenarnya yang penting tidak ada dendam kusumat dalam hati yang kayak misal gini, aku benci sama dia, aku pengen balas dendam dan sebagainya, itu dendam kusumat. Selagi itu nggak ada, it's okay menurut saya, karena kita pengen hidup itu nyaman, tentram dan bahagia gitu. Jangan sampai hanya karena omongan orang yang nggak jelas, hanya omongan orang yang tidak bertanggung jawab gitu atas hidup kita, maka ya kita merasa kayak nggak nyaman dalam hidup.
Jadi perbaiki saja komunikasi dengan orang tua mungkin gitu ya, sehingga tidak ada salah paham gitu. Kasih paham kepada orang tua kalian bahwasanya memang seperti orangnya, dan pasti ya, saya bilang ini pasti dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan pada hari itu. Nggak tahu, mungkin besok atau lusa gitu. Jadi tentang omongan orang itu ya jadikan sebagai apa namanya, ya mungkin muhasabah tipis-tipis, kayak emang iya ya gitu, omongan dia benarkah, bisa gitu. Kalau emang benar, perbaiki. Kalau emang salah, lupakan. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Terima kasih. Baik, Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga untuk Kak Irma Cikal bisa bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk Kak Nida Nur Hafifah. Untuk Kak Nida Nur Hafifah, waktu dan layar saya persilakan untuk bertanya, dan silakan on mic. Terima kasih untuk atas waktunya yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya maaf Ustadz kalau pertanyaannya di luar tema. Jadi gini, saya pernah mendengar kalimat dari Ustadz, salah satu Ustadz, dia mengatakan bahwa standar keimanan sholat kita menentukan standar keimanan kita. Jika kita melaksanakan sholat sebelum, kayak kita udah siap-siap sebelum azan itu berkumandang, itu tandanya standar keimanan kita tinggi tuh. Seumpama saat azan berkumandang kita baru akan siap-siap, berarti standar keimanan kita emang benar-benar standar. Jika kita melaksanakan atau akan sholat di akhir waktu, itu menandakan standar keimanan kita itu rendah. Dan waktu saya akan melaksanakan sholat zuhur gitu ya di tempat kerja saya, kebetulan antara waktu sholat di tempat tinggal saya dan tempat saya bekerja itu berbeda Ustadz. Kayak di tempat saya lebih terlambat dan di tempat kerja saya lebih cepat gitu, lebih awal gitu kan. Terus ada gitu teman saya mengatakan, kok udah siap-siap aja mau sholat, kan itu azannya orang Muhi. Kan aku udah cari di Google gitu kan, aku kan pakir ilmu gitu, aku cari katanya itu perbedaan waktu sholat Muhammadiyah sama NU itu cuma di waktu subuh. Jadi kira-kira bagaimana saya akan seperti melaksanakan sholat ke depannya? Apakah siap-siap atau menunggu adzan aja gitu? Terima kasih. Baik, untuk kayak salah silakan berkenan untuk dijawab. Oke, baik. Itu semua. Sebenarnya ya, saya agak gimana ya? Bukan tidak suka atau lain sebagainya. Cuman sebenarnya ya, kita tuh nggak perlu loh bilang kayak aku NU, kamu Muhammadiyah gitu ya. Kita waktunya sholatnya beda segala macam. Serius aja. Ini kita ini ya pakai alat nyampain Gen Z aja, karena saya masih Gen Z soalnya. Ya jadi sebenarnya saya kurang suka gitu tuh. Sebenarnya kayak ada ini, saya bukan kurang suka pada apa namanya tekniknya, bukan. Cuman saya lebih tidak suka kepada narasi seperti itu gitu. Yang sehingga apa ya, bagi orang-orang awam di luar sana gitu, itu membuat sebuah pola pikir yang NU sama Muhammadiyah beda ya gitu, dan mungkin beda dan sebagainya gitu. Pokoknya terlepas dari semua ya, sebenarnya kalau misalkan hitungannya gini ya teman-teman, kan ada ya secara hilal gitu ya, kalau untuk waktu sholat tuh ada seperti itu.
pasti kalian punya ini ya, punya HP ya, punya HP, lihat aja dari situ gitu. Perbedaan waktu sholat itu nggak lebih dari mungkin ini ya, kalau secara penghitungan kurang lebih 10 menit. Itu 10 menit itu udah paling beda gitu ya dalam satu tempat gitu. Misal kita misalkan jarak kita mungkin cuma 100 meter gitu ya, atau ya 100 meter deh, 200 meter atau 500 meter lah gitu ya. Itu udah beda waktu sholatnya. Itu kalau memang beda sekalipun teman-teman semua, itu 10 menit. Itu paling jauh jaraknya. Ya minimal ya 1 menit, 2 menit mungkin gitu ya kalau jarak segitu. Dan itu pun tergantung dari apa namanya, misalkan kalian tinggalnya di perbatasan antara perbedaan waktu gitu, itu mungkin bisa aja. Cuman ya itu paling mentok itu 10 menit gitu loh. Dan kalau ditanya apakah ada keimanan seseorang dilihat dari bagaimana dia sholat, saya sepakat ya, karena sholat itu adalah bentuk dari integritas atau kesetiaan ya, kesetiaan umat kepada Tuhannya gitu. Jadi ketika misalkan, aduh kak saya sholatnya telat gara-gara tadi beda waktu karena saya NU atau saya Muhammadiyah gitu ya, sebenarnya nggak juga teman-teman semua ya. Jadi yang dimaksud dari yang lalai pada sholatnya itu ketika dia tuh memperlambat waktu sholatnya gitu. Nah dari situlah bahasanya ya, itu dilihat dari tingkat keimanan seseorang tersebut gitu. Jadi bukan berarti ya beda mazhab, beda organisasi gitu ya. Ini saya mau tegaskan teman-teman semua ya. Jadi Muhammadiyah, NU ya, itu sama-sama Islam ya, sama-sama Islam. Hanya saja cara mereka memandang sebuah fenomena itu berbeda gitu loh. Jadi kalau misalkan NU itu bisa dikatakan lebih klasik, mereka lebih menggunakan dasar-dasar yang memang itu kayak misalnya kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab dan sebagainya gitu. Cuma kalau Muhammadiyah gitu ya, dia kita bahas ini tipis-tipis ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu biasanya tafsir birra'i ya, dia menafsirkan secara akal gitu ya, akal itu tapi dia sesuai dengan kesyariatan ya, ingat itu ya. Jadi jangan bilang kayak berarti akal-akalan nih, enggak ya, dia lebih ke akal yang itu bersifat sebutnya kontemporer atau lebih modern gitu. Dan kalau misalkan Nahdlatul Ulama gitu, mereka biasanya ya itu mengambil fatwa itu bil ma'tsur ya, atau sebutnya lebih klasik gitu ya. Misalkan sebetulnya kalau bil ma'tsur itu kayak gini, mengartikan atau mengambil sebuah makna dari sebuah ayat gitu, itu dari ayat. Kayak misalkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus gitu ya, kayak gitu ya. Kemudian jalan lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya, jalan yang engkau ridhoi gitu. Jadi bil ma'tsur itu ayat diartikan ataupun dimaknai dengan ayat ya. Jadi kalau bil ra'i dengan pikiran gitu ya, itu dengan pola pikir ya, itu lebih kontekstual, lebih memandang tuh kayak lebih luas lagi gitu ya, tapi sesuai dengan kesyariatan gitu. Dan itu pola pikirnya pasti orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang memang sebutlah faham secara mendalam tentang itu. Jadi tidak ada masalah ya, selagi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu berdasar ya, maka itu benar gitu. Makanya tadi saya sampaikan di fikih rokmi itu berdasarkan dengan Quran surah Al-Isra ayat 36 ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu lakanhu mas'ula. Dan ikutilah suatu hal yang kamu ketahui, dan janganlah kamu ikuti suatu hal yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau seperti itu, ingat, jangan membanding-bandingkan antara saya NU, kamu Muhammadiyah, saya NU, kita tetap sama, hanya saja memandang sebuah hal itu berbeda. Jadi jangan sampai kita berpecah belah. Terima kasih. Masya Allah. Baik, mungkin ada tambahan oleh Ustadz Iqbal. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
saya buka dengan perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau pertama kali, untuk kali yang pertama, Islam membebaskan Baitul Maqdis, ya, atau sekarang di tanah Palestina, ya. Umar berkata ketika sampai ke Baitul Maqdis, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Catat nih dengan tinta merah, ya. Tadi yang nanya, tolong ya, biar teman-teman semua paham, ya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma bataghaina bi ghairihi qad adzallana Allah. Itu perkataan Umar ketika membuka pidatonya di hadapan ribuan orang-orang Baitul Maqdis, yang mana mereka masuk Islam serentak karena rajanya atau pemimpinnya masuk Islam dengan kehadiran Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar apa? Nahnu qaumun, kami merupakan sebuah kaum a'azzanallahu bil Islam, yang telah Allah muliakan dengan Islam. Ya. Jadi Umar bin Khattab aja 1500 tahun yang lalu bilangnya kayak gitu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita adalah sebuah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan a'azzanallahu bi NU, enggak. Apalagi a'azzanallahu bi Muhammadiyah, enggak. A'azzanallahu bi Salafi, enggak. Tapi a'azzanallahu bil Islam, yang telah Allah muliakan dengan Islam. Famahma bataghaina bi ghairihi qad adzallana Allah. Famahma bataghaina, maka kalau kalian mencari bi ghairihi, dengan selain Islam, qad adzallana Allah, sungguh Allah akan menghinakan kalian. Jadi fenomena yang pertama di akhir zaman ini terutama sangat rentan sekali terhadap orang-orang yang mengkotak-kotakan Islam di dalam Islam itu sendiri. Itu sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Yahsya, ya. Jadi Islam itu ada yang NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, sekarang ada Perhimpunan Al-Irsyad, ada Hizbut Tahrir, ya. Pokoknya dengan banyak firqah-firqah Islam yang ada di Indonesia. Dan rasa itu bukan hal untuk diperdebatkan. Bukan hal untuk diperdebatkan. Kalau kita backgroundnya NU, ya lepas, ya. Jalani kehidupan dengan syariat yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian. Kalau kita backgroundnya dari Ikhwanul Muslimin, jalankan dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian, ya. Jadi insya Allah Pak, semuanya selama usulnya benar, ya, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, usulul akidah, usul fiqhnya tidak ada yang berseberangan. Anda rasa jangan sampai di antara kita tuh jadi bahan gesekan yang kayak gitu. Itu udah masalah klasik yang sebenarnya nggak usah lagi kita besar-besarkan. Ya, intinya semuanya kita bersahabat lah, ya, ngopi. Ada juga banyak teman-teman dari lintas firqah, ya, dari lintas firqah banyak banget, ya. Apalagi kalau di dunia kampus itu nanti akan sangat kerasa banget, ya, akan sangat kerasa banget dan tahu, oh ini, oh gini ya, oh gini, nah, ternyata dia dari golongan ini, dari golongan. Tapi yang penting senyumin aja, ya. Gak apa-apa, kita masih bisa ngopi bareng kok. Walaupun ketika sholat subuh kita kunut, yang lain enggak, ya gak masalah, ya. Nah, itu intinya di antara indahnya perbedaan. Kemudian yang kedua, apakah ketika azan kemudian kita langsung wudu, buru-buru, intinya gercep melaksanakan ibadah, itu termasuk bagian daripada keimanan kita? Yang sedang bagus, ya. Anak katakan ya, betul, ya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang iman, setelah menyebutkan al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, ya, wa takrirun bil lisan wal amal bil jawarih, ya. Itu setelah menjelaskan ta'rif ataupun pengertian dari iman, Nabi Muhammad SAW melanjutkan al-imanu yazid wa yanqus. Kata Nabi Muhammad SAW, keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata Nabi Muhammad SAW, keimanan itu yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dalam artian ketika mendengar adzan kita langsung gercep wudu, ya, dengan bersegera melaksanakan sholat. Berarti itu artinya
keimanan kita lagi naik, ya, karena keimanan itu akan naik di ta'ah dengan kita melaksanakan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, ya, dan iman itu akan turun, akan berkurang bil ma'siyah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang lain udah dengar azan, ini masih sibuk scroll TikTok, itu maksiat, ya, melalaikan waktu sholat tuh yang disebut fawailun lil musallin tuh yang kayak gitu, ya. Sholat itu harus gercep, ya. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kemudian yang ketiga tentang perbedaan waktu sholat. Mungkin tadi yang bertanya diamnya di perbatasan antara wib atau wita, atau ada di perbatasan wita sampai ke wit, ya, karena Indonesia itu terbagi zona waktunya menjadi 3 bagian, kan ada wit waktu Indonesia Timur, ada wita waktu Indonesia Tengah, dan juga wib waktu Indonesia Barat, ya. Mungkin teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang ada di sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi itu berada di zona waktu. Mungkin teman-teman tadi yang sehingga kalau di WIB sekarang di WITA tuh baru jam 20.47, bedanya sejam. WIB di waktu Indonesia Timur, ya, di tanah Papua seluruh bagian yang termasuk waktu Indonesia Timur sekarang tuh, oh maaf ya, di WITA sekarang jam 22.48 karena 1 jam lebih awal. Kemudian kalau di WIT waktu Indonesia Timur itu mungkin sekarang jam 23:48, udah mau jam 12 malam tuh, ya, di sana. Subuhnya pun sama kayak gitu, ya. WIT duluan, kita yang di waktu Indonesia Barat agak terakhiran, bedanya 2 jam. Mungkin tinggalnya di perbatasan, jadi gap waktu sholatnya kerasa banget, ya. Nah, tapi sekali lagi, ini azan NU, azan Muhammadiyah itu bukan hal yang jangan sampai diperuncing perbedaannya. Bukan hal untuk diperuncing, itu hal yang justru membuat kita toleransi. Masa dengan agama lain aja toleransi, dengan sesama Islam hanya perbedaan istinbat hukum, ya. Kan itu perbedaan NU sama Muhammadiyah tuh perbedaan istinbat hukumnya aja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ayasha birra'i wal bil ma'thur gitu kan. Ya, intinya Muhammadiyah ya terserah, NU juga gas gitu kan. Intinya bisa dipahami, jangan sampai setiap perbedaan yang terjadi itu memperkeruh ukhuwah Islamiyah, ya. Sekali lagi, kita itu a'azzanallahu bil Islam, kata Umar tuh, dimuliakannya karena Islam, bukan karena yang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kebetulan kalau ingin ngobrol-ngobrol terkait tentang sejarah, balik lagi ke sejarah, ya, tentang sejarah harokiyah dakwah di Indonesia, di antara yang terkenal yang tadi saya sampaikan, itu alhamdulillah anak kemarin di Ma'had Baitul Salam sempat belajar dan kita presentasikan, kita pelajari perkembangan sejarahnya, kemudian tokoh-tokohnya dari tiap-tiap lembaga ataupun dari tiap-tiap fikrohnya, sejarah perkembangannya, sejarah munculnya di mana, tokoh-tokohnya siapa aja, kemudian fokus pergerakan harokah dakwah itu di mana aja, dan mana sempat belajar, ya. Jadi ketika kita belajar justru tahu itu kan titik kelebihannya di mana, titik kekurangannya di mana. Jadi justru itu dengan adanya hal tersebut justru kita bukan saling memperuncing perbedaan, tapi saling melengkapi kekurangan dan saling memotivasi dalam kebaikan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk Kak Nida, semoga bisa dipahami dan bisa dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kak, terima kasih atas jawabannya ya Ustaz. Mohon maaf, bukan bermaksud mau gitu membedakan antara golongan-golongan gitu ya Ustaz. Syukron. Masya Allah, Alhamdulillah telah terjawab 3 pertanyaan dari teman-teman, dan ini masih banyak yang belum terpilih buat menyuarakan pertanyaannya. Mohon maaf ya teman-teman, semoga di event hari selanjutnya kalian terpilih untuk buka mic-nya.
Masya Allah, selanjutnya untuk menutup rangkaian acara ini, kami memohon kepada Ustadz Iqbal berkenan memimpin doa penutup, sekaligus Ustadz mohon doa terbaiknya agar semakin kuat dalam kebaikan, istiqomah dalam dakwah, dan semoga menjadi titik naik menuju keberkahan lebih besar. Kami persilakan Ustadz dengan penuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama tundukkan hati kita, khusyukkan hati kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan dalam setiap usia kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adim uddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika katsir. Allahumma yassir umura ma'hadina wa umurana amin ya Allah ya rabbal alamin. Yassir Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami' Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, syukran atas doanya, semoga terkabul dan semoga selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Baik, sebelum kita benar-benar pamit, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bantu dong teman-teman, cakepnya di kolom komentar. Jalan-jalan ke Kota Batu, pulang bawa oleh-oleh buah naga. Terima kasih sudah hadir malam itu. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang tidak kami sadari karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Iqbal dan Kak Yasha yang telah hadir dan memberikan begitu banyak ilmu untuk kami semua. Juga tentunya teman-teman yang sudah semangat membersamai dari awal hingga akhir acara. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.